Welcome to Love Plandex for you the plant lovers. Saya Lingga. Saya Agnes. Hari ini kita mau bahas tentang media tanam. Buat philodendron sama monstera. Oke. Tapi kalau misalnya media tanam tuh biasa beda-beda kan tiap orang kan. Oke. Jadi kita bikin apa nih? Agnes dulu mau coba bikin. Kita bikin ramuan saya, habis itu bikin ramuan bulingga. Oke, siap. Oke, mulai dari saya ada kokopit. Jadi kokopit di sini gunanya buat menyerap air. Kemudian di sini ada andam sama humus bambu. Jadi andam banding humus bambunya 2:1. Oke. Ya, jadi kalau misalnya andam sama humus bambu itu sebenarnya kalau direndam dulu lebih bagus sekitar seharian. Jadi dia lebih gampang nyerap air. Terus air, iya. Terus air rendemannya itu sebenarnya kalau kita buat nyiram ke tanaman yang lain tuh bagus. Karena mengandung unsur hara gitu ya. Unsur hara, dia lebih ke P dan K. Kalau misalnya tahu kaliandra, ada kaliandra tapi saya nggak punya. Kalau kaliandra dia lebih kaya untuk unsur nitrogen. Oke. Ya. Terus ini ada arang. Arang di sini biasa buat dasaran saya. Kemudian perlite. Terus ini biasa selain buat unsur hara, dia juga bisa buat lebih poros. Sama yang ini sekam bakar, juga sekam mentah tapi sudah saya fermentasi sekitar 1 bulan. Terus ini ada pine bark, biar bisa ngeraket gitu. Kalau akarnya pilo kan suka merambat, jadi biar bisa ngeraket. Sama ini lumut biasa cuma buat topping sih. Kalau aku tetap pakai cacing ya. Jadi ini apa sih bekas cacing gitu. Terus aku pakai sekam bakar ya. Jadi sekam bakar ini fungsinya untuk istilahnya menjaga dari jamuran gitu ya. Terus ada tiba-tiba lupa Bu. Andam. Oh ya ampun, andam ya andam. Aneh. Ya ada andam. Terus ini ada humus bambu. Terus ini ada coco chip ya dari kelapa ini. Yang ini harusnya biasanya saya gunting lagi karena memang beli udah seukuran ini. Terus itu kalau beli direndam lagi nggak sih? Kalau aku biasa masukin ke B1. Malah aku rendam B1 terus dan ini lebih kecil-kecil gitu. Ini biar irit. Biar irit. Terus ini adalah pakis cacah. Terus biasanya aku cuman tambahin ini buat ini karena buangan ibu-ibu di dapur. Terus aku tambahin ini. Jadi ini adalah kulit telur. Terus ada perlite. Perlite ini tadi udah ini ya sama ya kayak si Agnes. Sebenarnya minta sih ini tadi ya. Terus ini apa? Coco fiber atau apa bahasa Indonesia? Serabut kelapa. Mohon maaf. Oke, jadi terus ini ada sphagnum moss. Jadi biasanya aku juga pakai lumut hidup buat topping. Karena ini aku biasanya ini sphagnum moss juga bisa direndam dulu, tapi ini yang kering nanti harus direndam air dulu. Sekarang kita mulai ramuan Agnes. Jadi buat philodendron ya. Jadi ini kita masukin sekam. Sebenarnya ini perbandingannya ya. Saya tuh satu lah gampangnya. Tapi yang paling dasarnya kan nanti ini arang, dia cuma buat dasar. Jadi ini kita masukkan saja, jangan bingung. Kalau ini ya jangan banyak-banyak ya, paling setengahnya lah, setengahnya. Jadi setengah porsinya dia. Terus andam sama humus bambu dimasukin. Perlite juga dimasukin. Hah? Yang andam sama Iya, 2:1, tapi saya rendam dulu. Udah diaduk-aduk, selesai ramuannya.
biar tercampur rapi. Banyak yang bilang loh, kalau lagi ngaduk tuh pakai sarung tangan gitu. Iya sih, harusnya gitu. Aku tapi nggak bisa merasakannya. Porosnya ya, ininya ya. Oke, sudah tercampur rapi. Selesai punya saya. Oke, giliran saya. Oke, giliran saya ya. Ramuan saya, ini casingnya mungkin separuh aja. Yuk, nggak apa-apa nanti cuci tangan ya. Iya. Bawa sendok-sendok, sekop-sekop. Oke, terus ini ada sekam bakar. Banyakan nggak apa-apa, biar nggak timbul banyak jamur. Ini kalau saya pakainya 1:1 sama ini humus bambunya. Jadi humus bambu banyak juga nggak apa-apa ya. Jadi dia memang oke punya. Terus ini bisa dicampurkan aja supaya ini nambah poros aja. Kalau bisa mungkin dipotong lagi, tergantung nanti tanamannya tuh segede apa gitu. Sama potnya kali ya? Potnya juga. Nah, kalau ininya kegedean kan nanti potnya misalnya kecil, nah itu harus dipotong lagi. Terus ini mungkin kasih separuh aja. Ini pakisnya dicacah ya? Kadang kalau begini, kalau pakai ya Niat. patah-patahin. Oke, terus perlite. Yap. Maaf ya. Oh iya, silakan. Udah Makasih ikhlas, loh. saya ikhlas. Makasih loh. Terus ini cuman buat campuran aja, nggak ada yang nggak apa-apa, ada ya syukur gitu ya. Jadi nambahin poros aja gitu. Nah, intinya dicampur juga. Saya juga nggak suka pakai sarung tangan ya, cuman kayaknya perlu masker nih biar debunya. Perlite itu sangat berdebu sih. Jadi kalau misalnya kita mau pakai perlite, agak menjauh sedikit. Oke. Oke. Terus gini, kalau misalnya di tempat dataran tinggi sama dataran rendah, buat pilo tuh sebenarnya beda. Jadi kalau misalnya kayak yang di Bogor gitu biasa, mereka bisa aja cuma pakai andang sama humus bambu. titik. Tapi kalau di sini nggak bisa. Saya coba, terus tempat saya pada letoy-letoy gitu. Jadi saya perlu kokopit. Terus perlu media-media yang paling nggak dia bisa nyerap air. Ya, supaya airnya nggak terlalu loss gitu kali ya. Ya, loss tapi bisa kesimpan waktu dia tanamannya waktunya nyerap air. Iya, betul. Oke. Oke. Kita masukin ke pot. Sekarang nih masukin arangnya buat dasaran. Jadi kalau dasaran pot dia itu sebaiknya sangat ada celah-celahnya. Jadi biar Rongganya banyak ya. iya, jadi tuh biar akarnya bisa nafas. Kalau nafasnya dari atas juga dari bawah. Jadi akarnya tuh sehat, kuat. Kalau akar sehat otomatis tumbuhannya juga sehat. Oke, biasa saya masukin segini. Setengahnya ya. Hampir setengahnya sih. Setengah. Terus masukin ramuan tadi sedikit, terus diaduk-aduk begini, gini. Terus masukin tanaman biasanya, terus taruh lagi. Ditutup kan, tanaman udah disenter. Perlu diteken-teken nggak? Jangan. Jangan, biar orang berongga ya. Iya, kita pengennya kan poros kan, masa ditekan terlalu. Oh, bener banget. Apalagi udah ada tanamannya. Nih meninggal gimana coba? Jangan. Oke, terus kita kasih lumut. Nah. Oke. Dan selesai. Sudah. Oke. Ngomong-ngomong kita tuh nggak pakai tanah. Kalau saya Biasanya saya pakai sih, tanah. kadang. Oh, oke. Oh nggak pakai tanah sih. Tergantung sih untuk beberapa tanaman yang aku taruh. Jadi belakang sama depan aja beda di rumah gitu. Jadi plant lovers juga harus lihat yang di rumah itu gimana keadaannya, karena even saya sama Agnes aja beda gitu ya. Jadi rumah menghadap kemana itu juga jadi masalah. Even pot itu juga perlu jadi consideration gitu. Karena kalau misalnya pakai plastik sama pakai terakota atau pot gerabah itu juga akan beda, karena gerabah itu juga istilahnya poros ya, istilahnya dia airnya cepat menguap gitu. Nah itu juga perlu dipikirkan juga nih. Nah itu ngefek juga biasanya ke komposisi media tanam gitu. Biasanya kalau saya
sama terakota, aku casingnya aku tambahin gitu. Atau mungkin ada kokopit juga. Jadi mix and match-nya itu tergantung kondisi banget. Jadi nggak ada istilahnya ramuan yang fix gitu ya. Jadi perlu melihat kondisi masing-masing dan tanamannya juga gitu. Oh iya, aku lupa. Biasanya sih waktu mix ini saya tambah furadan buat dia anti semut. Oh iya, benar. Terus sama saya kasih osmokot sih. Jadi kalau tanamannya dia hijau-hijau, saya osmokotnya yang depannya N-nya 17 biar gampang. Kalau misalnya yang dia variegata, N-nya yang 10 atau berapa. Jadi yang lebih rendah. Jadi kalau misalnya kita kasih yang 17, variegatanya hilang kan sedih. Oh iya benar. Jadi yang untuk hijau supaya tetap hijau tadi harus apa? Nitrogennya yang tinggi, lebih tinggi. Oke, nitrogennya tinggi. Bisa di mix di dalam sini. Oke. Apa tadi furadan itu juga aku biasanya aku semprotin nih. Kalau udah ini aku semprotin dulu karena punya aku pakainya merek lain gitu kan. Oh iya. Terus Merek apa? curacron. Oh, curacol. Ya, itulah. Jadi aku biasanya semprotin gitu ya. Ini juga. Kalau aku ini masukin aja, nggak ada base-nya, langsung aja. Nah, ini terus biasa tanaman dimasukin, terus tutup lagi. Terus ini saya mau meminta. Silahkan. Biar sama gitu loh, toppingnya Iya. doang. Ya, cantik. Cantik. Oh iya, mesti kan kalian bingung lah. Terus kalau misalnya tempat kita sama tempat kalian beda, terus saya harusnya gimana? Mesti kan gitu. Jadi nggak usah bingung sih. Coba aja misalnya kayak kita, oh ternyata kok tetap cepet layu. Berarti ya tinggal ditambahin yang dia nyerap air. Trial and error gitu ya? Iya. Nggak mungkin tanaman tuh langsung dalam 1 hari kamu salah media tanam langsung meninggal gitu, enggak? Iya. Mereka Jadi stroke. kayak ini ya, kayak kalau kita pacaran gitu ya. Jodoh lagi ya. Jodoh lagi ya kan? Maksudnya beda-beda, kagak ada manual pastinya gitu. Oh iya, loh. benar. Nggak? Oke, lanjut. Jadi kita mau ngetes nggak? Oke, kita tes keporosan tanaman punya saya dan punya Saya dia. deg-degan loh. Ya biasa lumutnya dulu, yang atas kan dia rada basah, baru nanti dia turun ke bawah. Tuh. Terus. Biasa lumutnya dulu nyerapkan, terus habis itu dia turun ke bawah. Sudah. Giliran saya. Oke, giliran saya. Let's see. Mon. Bukan. Biasa nih tuh. Oke. Udah ya. Tuh. Begitu. Jadi juga tanaman itu jangan terlalu padat. Jadi kalau padat akarnya tuh kasihan, nggak bisa gerak. Iya, nggak bisa nafas. goyang-goyang. Kayak gitu ya. Bahasanya apa sih? Sempit. Kesempitan. Nah, itu juga setengah mati buat mereka ya. Kalau kayak kita lagi pakai celana terus kok sempit mulu gitu ya. Korset lah ya. Korset. Oke. Ya, itu jadi akar juga perlu nafas gitu. Apalagi jenis philodendron sama monstera. Yep. Mereka itu perlu banget bernafas di bawah ya. Jadi nggak Nafas boleh di bawah dan di atas. di atas. Oke, Atas jadi dan bawah. nggak boleh yang istilahnya harus di nek gitu ya, harus Dilarang tekan. begini ya. Jadi biarkan berongga gitu. Begitu plant lovers. Jadi itu tadi ramuanku dan ramuanmu Yep. untuk media tanam philodendron dan monstera. Oke, so Jangan lupa klik subscribe, like, dan share. Thank you. bye. Kenapa? Bu, kayak lanjut. Goyang-goyang dulu biar panas. Mungkin belum panas, apa kepanasan mungkin malah.